Karena kita tidak mampu, belum tahu caranya menyerap langsung ke alam semesta, Iraga melalui perpanjangan ini tadinya. Di padi ini ada zat hidup. Kemudian diolah jadi beras, dimasak lagi, baru kita bisa makan. Mana energi lah gitu. Tapi yang barang sing hidup lah nih, Iraga Ajeng kira-kira tidak ada zat hidupnya di situ. Tapi ada yang melakukannya. Dan bilang nak ngampu ya. Ngampu ya, dia bilang apa itu? Hah? Zaman ngampu ya, tanah nikah ajeng-ajeng. Dia nggak usah melakukan nikah. Tapi kalau kita teliti rasanya tuh si misi besar hidup nih. Kira-kira misi besar hidup, karena bukan dari barang hidup. Nah, yang ini kan ajeng si misi protein bukan ini. Nah itu hanya sekedar hobi ya, mungkin itu hobi saja karena terus. Itu masalah rasa di situ ya, bukan mendapatkan hidup. Nah jadi Bapak Ibu sareng sami, nah sekarang kita sebagai warga Oriba, Bapak Ibu sareng sami, sudah diberikan pemahaman, walaupun dia agak maaf sekali lagi, tidak yang perlu masuk tegah, yang perlu masuk sesuatu hal yang pelajaran ke hebat-hebat, yang perlu baca kitab suci, misalnya nih. Sudah bisa kita melakukannya langsung mendapatkannya. Jadi zat hidup yang ada di alam semesta ini yang tadinya diserap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan juga, dan hewan juga makan dari tumbuhan. Kalaupun dia makan hewan, hewannya ini yang makan tumbuhan juga. Katakanlah misalnya sapi makan rumput, mareman zat hidup. Nah sapinya mungkin dimakan hewan lain, belum itu masih zat hidup. Terus seperti itu, seperti rantai makanan. Nah sekarang kelebihannya manusia adalah sebagai manusia memiliki yang namanya ingatan, pikiran, dan perasaan. Jadi kita diberikan 3 hal yang mungkin yang makhluk lain tidak memiliki hal tersebut. Sementara kita sebagai manusia diciptakan memiliki kelebihan. Jadi memiliki ingatan, pikiran, dan perasaan yang bisa sebagai alat bantu kita untuk menyerap zat hidup atau barangkali energi hidup langsung ke dalam badan kita, layaknya juga seperti tumbuhan. Yang sering menceritakan, menyampaikan dulu, hanya mereview saja. Katakanlah pohon jeruk, kenapa di buah jeruk tersebut bisa terkandung vitamin C yang banyak? Sebagai fungsinya mungkin ya untuk mencegah beberapa penyakit dalam diri kita, termasuk juga antioksidan, mengikat radikal bebas dalam tubuh kita, sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Sama dengan pohon tomat juga, mengandung antioksidan di sana, sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Makanya dia pernah sampaikan, kalau sudah aliran tubuh manusia di dalam darah tersebut lancar, secara barangkali medis, secara barangkali fisiologi, anatomi fisiologi, umur orang tersebut atau manusia tersebut menjadi bisa lebih panjang. Nah di samping memang fungsinya banyak. Kalau sudah aliran darah lancar, ya termasuk zat hidup kita banyak, berarti semuanya bisa hidup ya. Ngerti maksudnya? Apanya ngerti nih? Yang mana bisa hidup? Nah dulu pernah ada pertanyaan semacam ini, Pak. Banyak yang mengalami impotensi, Pak. Jadi kalau dari sisi makanan, apa sih yang mesti dikonsumsi? Langsung diberikan oleh ahli gizinya di sana. Konsumsilah Anda minimal jus tomat seminggu ping telu, gelas-gelas, atau mungkin jus semangka. Kenapa mesti lakukan itu? Karena itu mengandung antioksidan di situ. Itu bisa mengikat radikal bebas sehingga bisa lebih lancar aliran darah. Kalau aliran darah sudah lancar, maka gampang bangun barangnya. Ini mani coba langsung laku nih ya, jus tomat ini. Jus tomat mani laku nih. Jus semangka masih gitu. Makanya dia yang ngalih jus gitu. Jus apa, Pak? Jus pokat apa ya nih? Jus tomat alih. Atau jus semangka buat yang ngalih. Agar apa? Agar aliran darahnya lancar, bukan yang lain. Nah, itu manfaatnya sekarang. Nah, sekarang yang menjadi keuntungan lagi itu sebagai warga Oriba, dengan memasukkan zat hidup langsung ke dalam diri kita, dengan melakukan olahraga tersebut, Oriba tersebut, ternyata zat hidup ini juga mampu mengikat radikal bebas.
Makanya ia anak milu riba paling malu lancarang malu aliran darah hiraga. Inilah yang akan mendobrak bagian-bagian tubuh yang mengalami kematian sel di situ. Dia sudah sering sampaikan sekali. Maaf ini. Misalnya pankreas, barangnya cenik niki tambal tabiane niki peten lambungnya. Mengguna ganti dalam tubuh hiraga. Yang dos yang ada kencing manis orangnya. Nah, jadi kalau tentu saya sampet ya. Karena sering tersumbat terjadi kematian sel tambal tabiane padahal terjadi kematian sel di sana. Tapi dengan melakukan riba itu sel-sel yang mengalami kematian di barang yang tabian nike atau barangkali di kepulauan Langerhan yang ada di pankreas yang tersebut itu bisa dibenerin. Makanya sekebedek hidup-hidupang selnya. Memang sing cara ngepak tabieu, tapi sekebedek hanya apa? Oh, sekarang produksi insulinnya sudah lebih banyak dalam dirinya. Sehingga apa? Ipidan dia ngangon insulin di luar, Pak. Suntik insulin jadi bersen dia suntik insulin jadi. Bahkan jadi sudah bisa makan manis-manis lagi seperti biasa lagi tanpa mengalami kumat. Ya pidang ngajang manis langsung bersemutan batik sibut. Langsung agak kabur penglihatannya. Nah, karena apa? Karena dihidupkan langsung selnya oleh zat hidup yang di alam semesta yang diserap secara tidak langsung Bapak dan Ibu sareng sami. Ngenahnya memang sengenah yang kita masukkan ini. Seperti tidak kelihatan apa-apa memang. Tapi karena ada dibekali alat bantu badan daging, ingatan, pikiran dan perasaan, ternyata barang itu walaupun sengena, sajaan menaik di tengah itu. Ternyata tidak kelihatan memang barangnya, tapi dengan menggunakan ingatan, pikiran, perasaan, ternyata barang itu sajaan masuk. Ya secara kasat mata saja kita tidak melihatnya. Tapi sebenarnya dia sudah bekerja yang sudah diserap tersebut. Sehingga tidak heran ada yang mengalami saraf, gangguan saraf, sekarang lebih baik lagi. Yang saraf mengalami kerusakan kematian sel, sebagian organ bagaimana tersiksanya orang tersebut. Bergeraknya tidak maksimal, bisa ngejar dan lima ini. Atau barangkali bisa kituk-kituk dogenan. Sering melihat orang itu ya? Kituk-kituk cara 7 nih ke. Itu sudah ada sarafnya di situ, berarti sudah banyak mengalami gangguan. Kalau sudah ada gangguan, berarti sudah banyak selnya yang mengalami kematian di situ. Sama juga dengan penyakit jantung, Pak. Yang sakit jantung aja, Pak, gimana? Berarti di dalam jantungnya udah ada maksimal. Minimal klepnya bermasalah di sana. Minimal mungkin muncul jantungnya ada selem itu gitu. Atau mengalami nekrose di sana, istilahnya kematian sel. Atau barangkali mungkin jantungnya sendiri mengembang ya, atau besar ya gitu. Atau juga ada yang menyempit atau mengecil. Nah, berarti sudah banyak mengalami kematian sel di sana. Nah sekarang bahasanya adalah untuk menghidupkan sel besing cukup melalui makanan dogenan, besing cukup melalui obat dogenan. Itu masalahnya sekarang tubuh manusia. Makanya banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Sudah diobati bertahun-tahun juga tidak sembuh. Pak, ini minum seumur hidup obat ya, obat jantung seumur hidup diminum. Berarti besing hidang menghidupkan sel di dalam jantung yang banyak mengalami kematian sel di sana. Pak, niki darah tinggi nih Pak, beli ada sampetan di pembuluh darahnya Pak, makanya sekarang tekanannya tinggi. Berarti sudah banyak pembuluh darahnya yang mengalami pengerasan atau katos ya, tidak lagi elastis, sehingga semprotan getih jauh dari enteng dari itu yang menyebabkan darah tinggi di situ. Nah sekarang dengan beroriba, ternyata banyak sekali sel yang dihidupkan lagi, sehingga jadi lemuh aliran darah, jantungnya yang tadi mungkin sering sakit, sekarang sudah jarang Pak. Berarti secara tidak langsung zat hidup yang Anda serap melalui beroriba tersebut memang benar-benar ada yang masuk, ada yang bekerja dalam diri Anda. Nah sekarang pertanyaannya, di antara Bapak dan Ibu sareng sami yang sudah ikut beroriba, ada nggak orang yang tidak pernah merasakan perubahan selama beroriba? Ada nggak? Pak yang 2 tahun jauh sama sekali sing ada berubah, jauh tilah ganti gelem sing ada perubahannya berdiki, ada dan benten nggak ya? Kalau ada, mari konsultasi di sini. Nah, ya masalah Pak kode segar ganti, tapi sudah ada perubahan, kan lumayan. Jangan lagi mematok istilahnya menjadi tidak sabar di situ. Wih Pak, dia sudah 2 tahun Pak, ngalah penyakit, misalnya katakan penyakit emah, kemudian penyakit sirah, kan saya sakit sirah. Jok sing hilang-hilang Pak, jok terus, kan saya ada perubahannya nyabedike sing ada nggak? Berarti ingatan, pikiran dan perasaan Anda perlu dibenerin di situ.
Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu semua, apa yang sudah Anda lakukan, sekalipun belum sempurna, sekalipun belum pas banget, putarannya masih banyak yang barangkali belum pas banget, tapi Raga Bemahan masih hasil.